Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Biaya, Ibu Eka Yulianti. Di sini saya sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Anissa Hapsari dengan NIM akhir 091. Saya di sini akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Di sini saya akan dibantu oleh rekan saya. Yang pertama ada Suhendar dengan NIM akhir 092. Lalu ada Nurul Hikmah dengan NIM akhir 093. Selanjutnya ada Alifia Miftahu Taufik dengan NIM akhir 094. Dan ada M. Aksa Subagja dengan NIM akhir 096. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi Job Order Costing UMKM Salad Buah Dago. Baik, di sini saya akan mempresentasikan introduction ataupun halaman pertama dari PPT yang telah kelompok kami buat. Salad Buah Dago adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan ataupun kuliner. Dengan kualitas yang berkualitas baik, Salad Buah Dago ini menggunakan job order costing, yang berarti proses produksinya berdasarkan pesanan, di mana pembebanan BOP-nya berdasarkan satuan unit yang diproduksi. Biaya bahan baku adalah biaya yang digunakan untuk membuat atau memproduksi suatu produk. Biaya bahan baku biasanya selalu berubah, tergantung pada pasokan, jumlah permintaan dan penawaran, kondisi pasar, dan volume produksi perusahaan. Biaya bahan baku juga dapat mempengaruhi jumlah produksi perusahaan dalam kurun waktu tertentu dan mempengaruhi harga produk saat dilempar ke pasaran nantinya. Selain itu, kualitas bahan baku juga akan mempengaruhi besarnya biaya bahan baku yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi, biaya bahan baku yang dikeluarkan perusahaan saat memproduksi barang, maka jenisnya akan sangat banyak dan berbeda-beda tergantung dari barang yang akan dibuat. Contoh biaya bahan baku langsung adalah gaji tenaga kerja. Yang kedua ada harga bahan-bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Dan yang ketiga ada contoh biaya amortisasi. Contoh biaya bahan baku tidak langsung, yang pertama ada penjualan, yang kedua ada biaya perawatan mesin, dan yang ketiga biaya umum, dan yang keempat ada biaya administrasi. Mulyadi 2012 dalam bukunya Akuntansi Biaya menjelaskan bahwa biaya tenaga kerja langsung adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik yang dimanfaatkan atau dapat diidentifikasi atau diikuti jejaknya pada produk tertentu yang dihasilkan perusahaan. Biaya tenaga kerja langsung ini merupakan upah tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Handot, mata kuliah akuntansi biaya, menjelaskan juga bahwa biaya tenaga kerja langsung sebagai biaya yang timbul dari upah langsung yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Biaya ini dapat ditelusuri secara langsung ke produk yang dihasilkan. Dan yang ketiga, Riwayadi tahun 2014 dalam bukunya Akuntansi Biaya juga mendefinisikan biaya tenaga kerja langsung sebagai biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja secara langsung terlibat dalam proses produksi. Biaya ini dapat diidentifikasikan dengan mudah ke produk yang dihasilkannya. Dari ketiga sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah atau balas jasa kepada tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Biaya ini dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung ke produk yang dihasilkan. Karakteristik utama biaya tenaga kerja adalah yang pertama terkait langsung dengan proses produksi, yang kedua dapat diidentifikasikan atau ditelusuri ke produk, dan yang ketiga yang merupakan upah atau balas jasa bagi tenaga kerja langsung. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai BOP atau biaya overhead pabrik. Saya di sini akan menjelaskan BOP variabel. Contohnya seperti wadah tin wall. Wadah tin wall kita membutuhkan sebanyak 60 unit dengan harga per piecesnya adalah Rp840. Jadi jumlah yang harus kita keluarkan adalah sebesar 50.400. Yang kedua ada sendok plastik yang harus dibeli adalah sebanyak 60 unit dengan harga per piecesnya Rp75. Jadi totalnya adalah Rp4.500. Total biaya yang harus kita keluarkan adalah sebesar Rp54.900. Biaya overhead pabrik atau BOP. Di sini ada unsur BOP, ada harga beli, ada umur ekonomis, dan juga ada BOP per bulan. Dijelaskan di sini unsur BOP pisau harga belinya Rp125.000, umur ekonomisnya 24
bulan, BOP per bulannya Rp5.208. Kemudian ada wadah harga belinya 15.000, umur ekonomisnya 24 bulan, BOP per bulannya di Rp625. Kemudian ada spatula sayur, harga belinya 15.000, umur ekonomisnya 24 bulan, dan BOP per bulannya Rp625. Kemudian ada talanan harga belinya 8.000, umur ekonomisnya di 24 bulan, dan BOP per bulannya di Rp333. Kemudian ada bensin, harga belinya yaitu 25.000, umur ekonomisnya 1 bulan, dan BOP per bulannya 25.000. Maka BOP per bulan jika dijumlahkan di antara semua unsur BOP, yaitu jumlah totalnya adalah Rp31.792. Selanjutnya yaitu ada tarif biaya overhead pabrik atau BOP. Tarif BOP yaitu ada wadah Timwol di harga Rp50.400, dan ada sendok plastik Rp4.500, ada bensin di harga Rp25.000, ada juga pisau di harga Rp5.208, dan selanjutnya ada wadah di harga Rp625, spatula sayur di harga Rp625.000, ada juga talanan di harga Rp333. Total dari semuanya yaitu Rp86.692. Untuk total tarif BOP atau per unit yaitu Rp1.445.000. Selanjutnya yaitu ada beban komersial. Beban komersial yaitu ada beban pemasaran Rp10.000. Beban komersial yaitu ada beban pemasaran, yang dimana beban pemasaran ini terdapat cuma sekitar Rp10.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai harga pokok pesanan. Dalam harga pokok pesanan atau HPP, di dalamnya terdapat pembelian biaya bahan baku, contohnya seperti pembelian buah-buahan, pembelian mayones, dan pembelian keju. Total tarif yang dikeluarkan untuk membeli biaya bahan baku ini adalah sebesar Rp628.000. Selanjutnya ada BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, di mana tarifnya adalah sebesar Rp60.000. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik atau BOP, contohnya adalah seperti sendok, wadah, dan bensin. Dikenakan biaya sebesar Rp86.692. Selanjutnya ada total HPP atau harga pokok pesanan yaitu sebesar Rp774.692. Total harga pokok pesanan per unitnya adalah sebesar Rp12.912. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penjualan. Jumlah produk yang terjual adalah sebanyak 60 unit dengan harga per unitnya Rp15.000. Jadi, total pendapatan dari penjualan tersebut adalah sebesar Rp900.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Biaya, Ibu Eka Yulianti. Di sini saya sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Anissa Hapsari dengan NIM akhir 091. Saya di sini akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.